apa kabar semua? Mari kita memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Mars Belkat Piting. Kita angkat bersama-sama ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Baik adik, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik, memulai ibadah kita menyadari Gita Bakti nomor 12, bait yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan. Gita Bakti nomor 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Kita angkat bersama-sama ya. Bait yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Baik adik, kita akan memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami akan bersekutu untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Kiranya Engkau mengurapi dan menyertai kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini, baik para petugas maupun yang mendengarkan firman. Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita akan memasuki firman. Tapi sebelum firman kita masuk, kita menyanyi kembali lagi dari Gita Bakti nomor 12, bait yang kedua. Gita Bakti nomor 12, bait yang kedua. Kita angkat bersama-sama. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Baik adik, selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa.
Tuhan yang baik, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, buat kami Tuhan mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan hidup kami dapat menjadi berkat. Tuhan, pimpin kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah suara-Mu saja yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya, dan dia tidak mau menyapanya dengan drama. Renungan kita pada minggu pagi hari ini dengan tema menjadi pemimpin yang bijaksana. Bacaan kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat pertama hingga ayat yang keempat, yang bercerita tentang kehidupan keluarga Yakub di tanah Kanaan dengan 12 orang anak dari 2 orang istrinya yang bernama Lea dan Rahel, dan 2 orang budak perempuannya yang bernama Silpa dan Bilha. Jika diurutkan, ke-12 anak tersebut yaitu sebagai berikut tadi. Lea melahirkan 6 putra dan 1 putri, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Dina. Silpa, budak Lea, melahirkan Gad dan Aser. Sedangkan Bilha, budak dari Rahel, melahirkan Dan dan Naftali. Sedangkan Rahel melahirkan 2 orang putra, yaitu Yusuf dan Binyamin. Adik-adik bisa baca di Kejadian pasal 35 ayat 22b. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari antara ke-12 anaknya itu, Yakub paling sayang kepada Yusuf. Salah satu wujud rasa sayangnya Yakub pada Yusuf adalah Yakub memberikan sebuah jubah yang maha indah. Hal menarik adalah adik, sekalipun Yusuf tumbuh sebagai anak yang paling disayang ayahnya, dia memiliki karakter yang sangat baik. Yusuf anak yang tekun dan rajin membantu orang tuanya, selalu membantu mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Karakter lain Yusuf yang baik adalah Yusuf mampu membedakan perbuatan yang benar dan buruk, sehingga dia dapat mengadukan kepada ayahnya tentang perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dengan harapan ayahnya dapat menegur saudara-saudara Yusuf pada saat melakukan hal-hal yang tidak baik.
Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita Yusuf tadi kita bisa menyebutkan karakter Yusuf yang patut kita teladani, yaitu yang pertama, Yusuf sangat rajin dan tekun dan suka membantu orang tuanya. Yang kedua, Yusuf berani menyatakan kebenaran dengan mempertimbangkan segala resiko yang dihadapi. Yang ketiga, karakter Yusuf adalah Yusuf cinta damai dan suka mengampuni. Walaupun Yusuf tahu dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mencontoh, meneladani sikap Yusuf ini. Yang pertama, adik-adik, walaupun orang tua kita sangat sayang sama kita, tapi kita harus tetap rajin dan tekun membantu orang tua kita. Jangan sampai kita memanfaatkan rasa sayang orang tua kita menjadikan kita anak yang manja, tidak mau membantu orang tua, sehingga semua pekerjaan dilakukan oleh orang tua kita. Yang kedua, adik-adik, ada suatu keberanian dari Yusuf untuk menyatakan kebenaran. Jadi adik-adik, kita harus menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik dan benar, bukan hal-hal yang jelek dan tidak benar. Contohnya, jika orang tua kita meminta tolong kita untuk membantu pekerjaannya, kita harus menjawab dengan kata-kata yang baik. Iya mama atau iya papa, sesibuk apapun pekerjaan atau hal yang kita lakukan, kita harus adik-adik siap membantu orang tua kita. Jangan sampai pada saat orang tua kita meminta tolong pada kita mengeluarkan kata-kata yang menggerutu, yang tidak baik kepada orang tua kita. Demikian juga adik-adik saat di sekolah, saat kita lihat ada teman-teman kita, misalnya ada yang berkata jorok, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh adik-adik ikut atau membiarkan teman-teman kita berkata jorok. Tetapi kita adik-adik menegur atau mengingatkan teman-teman kita. Dan adik-adik kita tidak boleh ikut bergabung dengan mereka. Walaupun mungkin kita dikucilkan, tapi kita harus adik-adik mempunyai prinsip untuk tidak mengikuti teman-teman kita yang tidak benar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika suatu saat nanti adik-adik yang duduk di bangku SMP, yang duduk di bangku SMA, dipilih menjadi mungkin ketua kelas atau ketua OSIS, ketua MPK, Satgas dalam suatu organisasi, adik-adik harus berani seperti Yusuf, berani mengatakan kebenaran jika suatu saat melihat teman-teman adik-adik yang tidak benar atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Misalnya adik-adik melihat ada teman adik-adik yang membuang sampah sembarangan. Karena itu teman kita atau karena itu sahabat kita jadi malu menegur atau menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Kita diamkan saja. Itu tidak benar ya adik-adik ya. Jadi walaupun itu teman kita, sahabat kita, saat kita melihat perbuatan yang tidak benar, kita harus berani mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang tidak benar. Yang ketiga adik-adik, kita harus mengampuni dan cinta damai. Walaupun teman-teman kita yang mungkin kita ingatkan nantinya akan jengkel dan dongkol dengan kita, tapi kita tidak boleh adik-adik
dendam atau merasa jengkel dengan teman-teman kita, tapi kita tetap mengasihi dan menyayangi teman-teman kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita belajar karakter Yusuf yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu tekun dan rajin membantu orang tua. Yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Yang ketiga, cinta damai dan suka mengampuni. Mari adik-adik kita berdoa memohon kepada Tuhan Yesus agar kita dijadikan Yusuf-Yusuf masa kini sehingga hidup kita dapat menjadi berkat dan bersinar bagi teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, aktivitas minggu hari ini yaitu adik-adik sebutkan 3 karakter seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik dan selamat menjadi Yusuf masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kita menyanyikan bait ketiga adik ya. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami Tuhan kemampuan, hikmat untuk dapat menjadi Yusuf masa kini. Kami rajin, tekun membantu orang tua dan sesama kami, dan urapi Tuhan mulut lidah kami, sehingga kami Tuhan dapat menjadi berkat lewat mulut kami Tuhan, dapat menyatakan kebenaran saat kami melihat hal-hal yang tidak benar di sekeliling kami. Berikanlah kami juga hati Tuhan yang penuh kasih, sehingga kami Tuhan selalu mengasihi teman-teman kami, cinta damai dan mengampuni Tuhan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hidup kami dalam kuat kuasa-Mu.
Jadikan kami ini Tuhan anak-anak teruna yang dapat menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Engkau menyertai, menjaga dan memberkati bangsa kami. Tuhan Engkau juga Tuhan memberikan kekuatan Tuhan kepada pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi hingga sampai yang terendah saat memimpin Tuhan kami masyarakat Indonesia untuk senantiasa Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikanlah kami juga kekuatan, kesehatan, jauhkan kami Tuhan dari COVID-19. Berikan ya Tuhan kepada para tenaga medis kekuatan, demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk para pelayan-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus Tuhan Ibu Pendeta Christine yang menjaga kami, memimpin kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai Tuhan kehidupan pelayanan maupun keluarganya. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami yang selalu Tuhan mendoakan kami, yang selalu Tuhan menjaga kami. Kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, melimpahkan rezeki kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa yang sering kami lakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan berikan persembahan. Sampai persembahan diberikan, kita menyadari kini Jumat 403, hujan berkat kan tercurah. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, bait yang pertama. Kita angkat bersama-sama ya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Pada hari ini kami memberi persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadikan hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita bersama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Tuhan telah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami, aktivitas kami yang akan datang dalam 1 minggu yang akan datang ke dalam kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, menyertai kami. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menuntun kami, melindungi kami, dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin.